Podcast Network Asia. Sukses itu pada akhirnya terbentuk dari dua hal yang bisa kita kontrol, yaitu fokus dan usaha. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Dwayne Johnson, yang dikenal dengan nama The Rock. Karirnya dari pegulat profesional hingga sukses menjadi salah satu aktor Hollywood populer di dunia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Dwayne Johnson atau dikenal dengan nama The Rock lahir pada tahun 1972 di California. Namun, ketika dia berusia 14 tahun, keluarganya pindah ke Honolulu, Hawaii karena pekerjaan ayahnya. Sejak kecil, Dwayne sudah terkenal atas keahliannya dalam olahraga. Dia aktif dalam olahraga atletik dan gulat. Maklum saja, Dwayne dibesarkan dalam keluarga olahragawan. Kakeknya merupakan salah satu pendiri dari program TV Polynesian Pacific Pro Wrestling pada tahun 1980-an. Sedangkan ayahnya yang bernama Rocky Johnson merupakan pegulat profesional dan juara kelas berat Georgia kulit hitam pertama, serta juara acara gulat televisi Amerika NWA. Mungkin sekilas keluarga mereka terlihat mapan, namun ternyata walaupun ayahnya memiliki karir sebagai pegulat yang sukses, keuangan keluarga mereka tidak begitu baik. Dwayne mengenang masa kecilnya saat itu, mobil ibunya ditarik karena tidak mampu membayar cicilan, keluarga mereka digusur, dan rumahnya digembok. Dia juga masih ingat ibunya saat itu menangis dan bingung keluarga mereka tinggal di mana. Masa kecil yang berat membuat Dwayne terjerumus pada aktivitas kejahatan. Sebagai gambaran, di Waikiki ada sebuah jalanan di mana banyak merek mahal di sana. Mulai dari toko fashion mewah, toko perhiasan mahal, dan sebagainya. Banyak turis datang ke Waikiki untuk belanja di sana. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para kelompok pencuri di mana Dwayne juga tergabung di sana. Mereka lalu merampok para turis tersebut. Tentu saja, tidak semuanya berjalan lancar. Pencurian ini seringkali membuat Dwayne ditangkap oleh polisi. Lama-kelamaan dia sadar, walaupun tidak semua hal di dunia bisa dikontrol, namun hal yang bisa dikontrol adalah bagaimana dia membawa dirinya sendiri. Pencerahan inilah yang membuat Dwayne bertekad untuk fokus pada hal yang bisa dikontrol, yaitu berlatih dan membentuk tubuhnya. Berdasarkan pengamatan Dwayne, orang sukses punya tubuh yang tegap dan kuat. Dwayne pertama kali berlatih angkat beban saat usianya 13 tahun. Namun, sejak usianya 6 tahun, dia sering menemani ayahnya ke tempat gym. Setiap hari jam 5 pagi, ayahnya selalu minum kopi dan pergi ke tempat gym dimanapun dia berada, entah itu sedang di rumah ataupun di dalam perjalanan. Ada yang unik dari hubungan Dwayne dan ayahnya. Jika ayah yang lain mengajak anaknya untuk pergi ke taman bermain, namun ayahnya malah mengajak Dwayne ke tempat gym. Di tempat inilah dia belajar soal kedisiplinan dan tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Dwayne menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya dan rekan ayahnya yang lain bekerja keras dan berlatih untuk membentuk tubuh mereka setiap hari selama berjam-jam. Sejak usianya cukup untuk berlatih di tempat gym, Dwayne berlatih keras untuk membentuk tubuhnya. Bahkan ketika usianya 14 tahun, tubuhnya sudah berotot dan besar. Tentu saja hal ini meningkatkan kepercayaan diri Dwayne dan juga kesombongannya. Dwayne seringkali ditangkap polisi berkali-kali atas berbagai hal, mulai dari pertengkaran hingga pencurian. Bukan hanya itu, dia juga seringkali di-DO oleh beberapa sekolah karena dianggap sebagai anak yang bermasalah. Hingga suatu hari, saat ditangkap di kantor polisi dan ibunya menjemput di sana, Dwayne baru sadar kalau dirinya tidak ingin lagi menjadi beban pikiran orang tuanya dan bertekad untuk mengubah hidup. Hingga suatu hari, pertemuan Dwayne dengan pelatih sepak bola Amerika mengubah hidupnya. Pelatih tersebut bukan hanya sebagai pelatih di lapangan, tapi dia juga peduli dengan Dwayne secara pribadi. Pelan-pelan, hidup Dwayne mulai berubah dan mengalami peningkatan bukan hanya sebagai atlet sepak bola Amerika, tapi juga sebagai siswa. Dia bahkan berhasil mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di University of Miami. Akhirnya, pada usia Dwayne ke-18 tahun, hidupnya telah berubah drastis dan berada pada jalur yang tepat. Namun sayangnya, ada kejadian buruk. Saat latihan, bahu Dwayne terkilir dan cedera ini sangat parah.
Kondisi ini membuat dirinya sangat depresi dan sering bolos kuliah. Hingga pada pertengahan semester, nilainya sangat buruk. Kejadian ini tentu saja membuat pelatihnya sangat kecewa. Dia memberikan ultimatum kepada Dwayne karena beasiswanya terancam dicabut. Jadi, Dwayne harus hadir di setiap kelas, pergi ke tempat gym setelah kuliah, dan datang ke setiap pertemuan klub. Dwayne baru diizinkan untuk bermain di lapangan apabila nilainya membaik. Tentu saja kenyataan ini membuat dirinya syok. Dwayne sadar kalau beasiswanya dicabut, maka hidupnya akan berantakan. Orang tuanya tidak akan mampu membayar uang kuliahnya. Disinilah Dwayne harus mengambil sebuah keputusan. Dia akhirnya kembali ke prinsip suksesnya di awal, yaitu fokus, tekun, dan tentu saja kerja keras. Dwayne pun melakukan semua yang diminta oleh pelatihnya. Nilainya kembali bagus, dan akhirnya dia diizinkan lagi untuk bermain di lapangan. Ketika lulus kuliah, Dwayne melanjutkan karir impiannya menjadi pemain sepak bola profesional. Namun sayangnya, baru 2 musim bermain, kontrak Dwayne diputus. Dia kembali masuk ke dalam jurang depresi. Mimpinya telah pupus, masa depan Dwayne kembali kelam. Saat itu, hanya tersisa $7 di kantongnya. Dia bangkrut dan tidak tahu harus apa. Dwayne lalu menghabiskan 2 minggu berikutnya hanya duduk di depan TV dengan tatapan hampa. Itu merupakan titik terendah dalam hidup Dwayne, hingga akhirnya dia teringat masa kecilnya dulu dan mulai berlatih di tempat gym. Ketika satu pintu tertutup, maka pintu lainnya akan terbuka. Dwayne pun akhirnya mengejar mimpinya yang lain, tidak lagi menjadi atlet sepak bola Amerika profesional, namun menjadi pegulat profesional. Begitulah hidup, kadang kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita mau. Namun, ketika ada kesempatan baru muncul dan kita bersedia bekerja keras untuk meraihnya, mungkin hal tersebut jauh lebih baik daripada apa yang kita impikan. Dwayne memulai debutnya di WWF pada tahun 1996. Dia digambarkan sebagai pegulat profesional generasi ketiga setelah ayah dan kakeknya. Sejak awal debut, Dwayne sudah berhasil memikat hati banyak penonton. Walaupun begitu, perjalanannya menjadi pegulat profesional juga tidak mudah. Dwayne banyak menghadapi tantangan dan berseteru dengan beberapa pegulat terkenal seperti The Undertaker, Hulk Hogan, John Cena, dan sebagainya. Selama menjadi pegulat profesional, karir Dwayne boleh dibilang moncer. Dia menjadi juara dunia sebanyak 7 kali. Hingga pada tahun 2001, Dwayne mulai beralih profesi menjadi aktor di film Mummy Returns. Ini merupakan pilihan yang tidak mudah bagi para pegulat profesional. Tidak banyak yang berhasil saat berpindah karir dari pegulat menjadi aktor. Di tahap awal, dia diberikan peran pembantu dan menjadi seorang prajurit yang kemudian menjadi setengah manusia setengah kalajengking. Dari film tersebut, Dwayne mulai beralih ke film yang lain. Namun, dia tidak ingin hanya digambarkan sebagai tough guy saja. Dwayne pun belajar acting dan mulai mendapat peran yang lain. Misalnya, kategori film keluarga di Tooth Fairy. Dia berhasil membuktikan diri kalau dirinya tidak seperti pegulat profesional pada umumnya. Dwayne mampu bermain berbagai karakter, bukan hanya sebagai tough guy saja. Hingga suatu hari, kerja kerasnya terbayarkan. Dwayne berhasil membintangi beberapa film blockbuster seperti The Scorpion King, Hercules, dan serial Fast and Furious. Dwayne mampu menggunakan kepribadiannya dengan baik, sehingga dia dikenal sebagai pribadi yang hangat, jenaka, dan didukung dengan penampilan tough guy-nya. Sukses tidak selalu tentang kehebatan, tapi tentang konsistensi. Konsisten, kerja keras, menghasilkan kesuksesan. Kehebatan akan datang setelahnya. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.